Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat wa akhwati fillah. Selama ini apabila kita wakaf atau menghentikan bacaan saat membaca Al-Quran, tanpa ragu kita langsung mensukunkan harokat akhir kata tersebut. Sebenarnya ada cara lain untuk mewakafkan bacaan Al-Quran selain dengan sukun, tergantung jenis harokatnya. Nah, apa saja cara-cara lain itu? Mari kita bahas bersama. Naam, kita bisa lihat pada layar Kaifiyatul waqfi ala awakhiril kalimatil qur'aniyyati. Cara-cara wakaf pada akhir kata di dalam Al-Quran berdasarkan harokatnya. Anda sajikan dalam bentuk tabel, mudah-mudahan antuna lebih mudah dalam memahaminya. Kita lihat. Apabila kita wakaf pada kalimah yang berakhiran sukun asli, maka cara wakafnya hanya dengan sukun. Satu cara saja, hanya dengan sukun. Kita sudah pernah membahas apa itu sukun asli, apa itu sukun aridah. Nah, apabila kita wakaf pada kata yang berakhiran sukun asli, contoh man. Di sini nunnya sukun asli. Maka cara wakafnya mudah sebagaimana kita biasanya, sukunkan man. Contoh lainnya di surah An-Nasr kita temui fasabbih. Bukankah huruf ha-nya itu sukun asli? Jika kita memutuskan wakaf pada fasabbih, maka cara wakafnya hanya boleh dengan satu cara saja, yaitu sukun. Fasabbih. Adapun perlakuan sukun pada setiap huruf-huruf itu berbeda. Ada yang mesti panjang alirannya, suaranya. Fasabbih pada huruf-huruf rokhawah. Pada huruf nun kita mesti sedikit alirkan suaranya, man. Pada huruf-huruf qalqalah kita pantulkan, berbeda-beda setiap huruf. Yang kedua, apabila kita wakaf pada kata yang berakhiran fathah, ya, jenis harokat fathah. Contoh, iyyaka. Maka cara wakafnya hanya boleh satu cara saja, yaitu sukun. Berarti cara wakafnya iyyak. Sukunkan huruf kafnya. Namun di sini ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun boleh dibaca 2, 4, 6 panjangnya. Jadi boleh baca iyyak atau iyyak atau iyyak. Nah, apabila kita wakaf pada kata yang berakhiran kasrah, contoh ar-rahimi, bismillahirrahmanirrahim, maka cara wakafnya ternyata ada dua cara. Yang pertama sukun, sebagaimana kita biasanya, ar-rahim dengan panjang mad arid sukun yang boleh 2, 4, 6. Yang kedua caranya rawum. Nah, mungkin masih ada yang belum familiar dengan apa itu rawum. Kita berkenalan dulu dengan istilah ar-rawum. Ar-rawum adalah tad'ifus sauti bil harakah, melemahkan bunyi harakat sehingga hilanglah sebagian besar bunyi harakatnya karena kita lemahkan itu. Menyisakan sebagian harakat saja yang kita bunyikan. Para ulama telah memberi ukuran bahwa terdengarnya bunyi harokat itu hanya 1/3 saja. Sementara 2/3 hilang. Atau yang hilang jauh lebih banyak daripada yang tersisa. Sehingga yang mendengar saat kita wakaf dengan cara raum itu, orang yang dekat dengan kita. Orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita bisa mendengar bunyi raum itu. Sekalipun, dia itu a'ma, tidak dapat melihat. Kalau orang yang buta, selama dia masih ada di dekat kita, dia harusnya bisa mendengar bacaan raum kita. Bagaimana prakteknya? Contoh, ar-rahimi, ar-rahimi. Tidak himi, tidak mi, tidak sempurna, mi tidak 100%, hanya 1/3, himi. Naam. Dan jika kita wakaf dengan cara raum, maka panjangnya hanya boleh 2 harokat saja. Hanya boleh 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kira-kira. Selanjutnya, apabila kita wakaf pada kata yang berakhiran dhammah. Contoh, misal nasta'inu. Di sini huruf nunnya berharokat dhammah. Maka ragam cara wakafnya ada 3 cara. Yang pertama sukun, yang kedua raum, dan yang ketiga ishmam. Nah, ishmam ini mungkin masih ada yang belum familiar juga.
Kita berkenalan dulu dengan ishmam. Ishmam adalah dhammus syafataini bu'aidal iskan isyaratun bid-dhamm. Ishmam itu memonyongkan dua bibir tanpa bersuara untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat dhammah. Jadi, cara baca ishmam itu ya disukunin, cuma ada tambahannya nih. Tambahannya itu kita memonyongkan dua bibir untuk menunjukkan harokat asli huruf tersebut, yaitu dhammah. Ya, kita bacanya sukun, tapi tambahannya kita monyongkan kedua bibir. Oke, kita praktekkan ya. Dari mulai yang sukun dulu. Kalau sukun, kita bisa baca 2, 4, atau 6 untuk yang mad arid lis-sukunnya. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Atau raum. Raum tadi menyisakan sepertiga bunyinya. Jadi jangan baca nasta'inu. Kalau kita niatnya raum, berarti bacalah dengan harokat yang lemah. Nasta'in, nasta'in. Kalau raum mesti 2 harokat saja panjangnya. Nasta'in. Naam. Lalu ishmam berarti kita bacanya sukun dan monyongkan 2 bibir. Nasta'in, monyong. Nasta'in, monyong. Nasta'in, monyong. Gitu kira-kira. Lalu selanjutnya, apabila kita wakaf pada kata yang berakhiran dhammatain atau dhammah tanwin, contoh hakimun, hakimun, maka cara wakafnya ada 3 cara, yaitu sukun, raum, dan ishmam. Contoh yang sukun, hakim, hakim, hakim. Nah, karena ini huruf mim, maka saat sukun kita mesti tunjukkan sifat bainiyahnya, sedikit mengalir. Tidak boleh hakim. Betul-betul putus suaranya, tidak mengalir sama sekali, itu tidak boleh. Nah, yang betul keluarkan bainiyah atau tawassutnya. Hakim. Cara yang kedua, raum. Raumnya bagaimana? Masih kita bunyikan dhammahnya. Hakim, 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 dengan 2 harokat panjangnya. Yang ketiga, ishmam. Berarti kita sukunkan sambil memberi isyarat memonyongkan 2 bibir. Hakim, monyong. Hakim, monyong. Hakim, monyong. Selanjutnya, apabila kita wakaf pada kata yang berakhiran fathatain atau fathah tanwin, contoh aliman, maka cara wakafnya hanya ada 1 cara, yaitu pergantian tanwin dengan alif. Bukankah saat kita baca tanpa wakaf aliman itu pendek, man, sementara saat wakaf muncul panjang atau mad, alima, dinamakan mad iwad, mad yang muncul sebagai kompensasi tanwin hilang. Tanwin hilang diganti dengan munculnya mad, alima, begitu ya. Lalu yang terakhir, apabila kita wakaf pada kata yang berakhiran kasrotain atau kasroh tanwin, contoh hasidin, maka cara wakafnya ada 2 cara. Yang pertama sukun dan yang kedua raum. Contoh hasid, jika sukun hasid, dan yang raum berarti masih menyisakan suara sepertiga harokat. Hasidi, 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 hasidi. Tidak boleh kita baca terlalu sempurna harokatnya. Hasidi, hasidi. Yang betul hasidi, hasidi. Naam, hanya boleh kedengaran dengan orang di dekat kita. Naam, wallahu a'lam.